Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faiza Nabila Anwar dengan NIM 2511 dan pada kesempatan hari ini saya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan bagian mata kuliah anatomi yang diampu oleh Dr. Roski Iliandri, Magister Kesehatan, saya ingin menyampaikan presentasi mengenai sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita merupakan salah satu sistem tubuh yang memiliki peran krusial dalam keberlangsungan spesies manusia. Sistem ini tidak hanya berhubungan dengan proses reproduksi atau kelahiran, tetapi juga berperan penting dalam kesehatan fisik dan emosional wanita. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang anatomi, fisiologi, serta berbagai gangguan yang bisa terjadi pada sistem reproduksi wanita sangat penting untuk mendukung kesehatan reproduktif. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas berbagai aspek dan organ-organ terkait sistem reproduksi wanita, mulai dari struktur, kemudian siklus menstruasi, dan berbagai macam yang berkaitan dengan kesehatan sistem reproduksi wanita. Harapannya dengan pengetahuan yang lebih baik, kita semua dapat lebih menghargai dan juga menjaga kesehatan reproduksi, baik secara individu maupun dalam konteks kesehatan masyarakat. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai dengan pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu apa itu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk memungkinkan proses reproduksi. Tugas utamanya adalah memproduksi sel telur, mendukung sel telur yang telah dibuahi, dan juga menyediakan lingkungan yang tepat untuk perkembangan janin. Sistem ini juga berperan dalam tahap-tahap penting dalam kehidupan seperti pubertas, kemudian siklus, menstruasi, juga kehamilan. Sistem ini merupakan bagian penting dari biologi manusia dan bekerja secara erat dengan sistem hormon tubuh. Jadi, sistem reproduksi wanita ini bekerja secara erat dengan sistem hormon tubuh. Jadi ada kaitannya langsung ya teman-teman, dan makanya kita harus memahami tentang sistem reproduksi. Nggak cuma sistem reproduksi wanita, tapi juga sistem reproduksi pria. Kemudian kita akan lanjut ke peran dari ovarium. Ovarium ini adalah tempat di mana sel telur ini diproduksi. Jadi wanita itu memiliki 2 ovarium. Masing-masingnya terletak di sisi kiri juga di sisi kanan perut di bagian bawah. Ovarium itu bertanggung jawab untuk memproduksi sel telur yang juga dikenal sebagai ova, serta melepaskan hormon seperti estrogen dan juga progesteron. Hormon-hormon ini nantinya membantu mengatur siklus menstruasi dan juga mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Di setiap bulannya, salah satu ovarium pasti akan melepaskan sel telur dalam proses yang disebut ovulasi. Jadi, ovarium itu walaupun dia kecil, dia itu juga punya peran yang sangat penting ya teman-teman di dalam sistem reproduksi wanita. Kemudian kita masuk ke tuba falopi. Tuba falopi ini adalah tempat di mana fertilisasi itu terjadi atau berlangsung. Jadi tuba falopi itu adalah tabung sempit yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Jadi intinya tuba falopi ini adalah jalan masuknya atau jalan, pokoknya tempat masuk, tempat keluar. Pokoknya kayak jalur untuk menuju ke rahim dari ovarium, atau dari ovarium ke rahim, atau dari rahim ke ovarium. Nah, setelah ovulasi nanti, sel telur itu akan bergerak. Bergeraknya di mana? Bergerak itu di tuba falopi ini. Jadi, tempat ini adalah tempat di mana pembuahan itu biasanya terjadi. Pembuahan itu terjadi ketika sel sperma itu bergabung dengan sel telur. Nah, gimana caranya si sel telur ini bisa bergerak, bisa berjalan? Itu nanti akan dibantu dengan rambut-rambut kecil di dalam tabung yang disebut juga dengan silia. Silia ini membantu menggerakkan sel telur selama perjalanannya. Jadi sel telur itu nggak bisa berjalan sendiri di dalam tubuh falopi, dia itu juga harus dibantu. Dia juga harus didorong, harus dibantu dengan rambut-rambut kecil tadi yang namanya silia. Jadi tubuh falopi itu walaupun dia cuma tabung sempit, dia itu juga punya peran yang sangat besar di dalam sistem reproduksi wanita. Jadi kayak
tanpa adanya tuba fallopi ini kita nggak akan bisa dong memproduksi sel telur yang udah nggak bisa memproduksi sesuatu yang akan dibuahi dari sel sperma dan juga sel telur, atau kita nggak akan bisa punya bayi kalau kita nggak memiliki tuba fallopi. Makanya tuba fallopi ini adalah bagian penting. Nah, kemudian kita akan masuk ke rahim. Rahim itu adalah tempat aman banget untuk pertumbuhan. Jadi di rahim ini sangat lengkap, pokoknya sangat aman. Jadi rahim itu adalah organ berongga dan berotot, di mana tempat sel telur yang telah dibuahi itu nanti akan berkembang menjadi bayi. Jadi setelah dari tuba fallopi nanti, sel telur yang sudah dibuahi itu akan berjalan menuju ke rahim sini, supaya si sel telur yang telah dibuahi itu bisa berkembang menjadi bayi. Jadi jika pembuahan terjadi, sel telur nanti akan menempel pada lapisan rahim. Nah, kemudian lapisan rahim ini akan menebal setiap bulannya untuk mempersiapkan kehamilan. Kemudian, jika pembuahan tadi itu tidak terjadi, lapisan rahim tadi itu akan hancur, atau lapisan sel telur yang menempel pada lapisan rahim tadi itu akan hancur dan akan keluar dari tubuh selama menstruasi. Nah, kemudian rahim ini juga dapat meregang dan tumbuh selama kehamilan untuk mendukung janin yang sedang berkembang. Jadi teman-teman, rahim itu sebenarnya kecil aja, rahim itu segini, dan dia tuh bisa membesar ketika nanti di dalamnya tuh ada bayi, dan juga dia akan kembali seperti semula lagi ketika di dalamnya itu sudah tidak ada bayi. Jadi kayak rahim itu walaupun dia adalah organ yang kecil, itu sangat fleksibel karena dia tuh otot-otot nanti tuh akan melebar dan akan mengecil seperti semula, akan kembali seperti bentuk awal dan tanpa merubah fungsinya sama sekali. Kemudian kita akan masuk ke siklus menstruasi atau proses bulanan wanita. Jadi siklus menstruasi itu adalah proses bulanan yang mempersiapkan tubuh untuk kemungkinan kehamilan. Nah, proses ini melibatkan pelepasan sel telur, penebalan lapisan rahim, dan semisal tidak terjadi kehamilan, nanti itu ada pengelupasan dari lapisan melalui vagina nanti keluarnya. Kemudian pengelupasan ini disebut dengan menstruasi. Jadi pengelupasan lapisan yang melalui vagina tadi itu adalah menstruasi, dan biasanya dia akan berlangsung selama 3-7 hari. Nah, kemudian seluruh siklus ini akan dikendalikan oleh hormon dan biasanya berlangsung sekitar 28 hari. Itu paling lama ya teman-teman. Kemudian jadi juga siklus menstruasi ini tuh menandakan adanya pubertas dari wanita. Nah, salah satu tanda pubertas dari wanita adalah siklus menstruasi. Jadi jika seorang wanita sudah mengalami menstruasi, maka dia sudah pubertas. Kemudian kita akan langsung masuk ke serviks. Serviks ini adalah jalur untuk menuju ke rahim. Jadi anggapannya adalah pintu masuk ke rahim. Serviks ini nama lain itu adalah leher rahim, biasa disebut dengan leher rahim. Jadi serviks itu letaknya di mana? Serviks itu letaknya di bagian bawah rahim yang terhubung dengan vagina. Jadi pokoknya jalur masuk. Nah, serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung dengan vagina. Selama menstruasi, serviks ini akan sedikit terbuka untuk memungkinkan aliran darah. Nanti selama persalinan, serviks itu akan melebar atau membuka, supaya tujuan dia untuk membuka dan melebar itu agar dia si bayi yang ada di rahim tadi bisa melewatinya. Karena kan serviks ini adalah pintu masuk dan pintu keluar dari rahim. Pokoknya dari rahim, serviks itu ada pintu masuk gitu. Nah, kemudian serviks juga bisa membantu untuk mencegah bakteri dan infeksi masuk ke dalam rahim, karena itu adalah jalur, jadi kayak bisa disaring gitu loh. Kemudian kita langsung ke vagina. Vagina itu adalah saluran otot yang menghubungkan leher rahim atau serviks tadi dengan bagian luar tubuh. Vagina memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada tempat keluar darah menstruasi, tempat masuknya sperma selama reproduksi, dan juga berfungsi sebagai saluran kelahiran selama persalinan. Nah, vagina ini bersifat fleksibel dan juga dilapisi oleh jaringan yang dapat meregang dan kembali ke bentuk semula. Kemudian ada hormon dan juga pubertas. Apa sih peran hormon di dalam perubahan itu? Nah, selama masa pubertas itu
tubuh itu mulai mengalami perubahan akibat peningkatan hormon seperti estrogen, FSH, dan juga LH. Hormon-hormon ini menyebabkan perubahan fisik seperti perkembangan payudara, pertumbuhan rambut tubuh, dan juga dimulainya menstruasi. Hormon itu juga membantu mengatur siklus menstruasi dan juga mempersiapkan tubuh untuk reproduksi. Perubahan-perubahan ini merupakan bagian normal dari proses pertumbuhan. Kemudian yang terakhir ada kesehatan dan juga kebersihan reproduksi. Penting untuk memahami cara merawat sistem reproduksi. Hal ini meliputi mandi secara teratur, mengenakan pakaian bersih, dan juga menggunakan produk kebersihan saat menstruasi. Memahami praktik aman, menghormati tubuh sendiri, dan juga berkonsultasi dengan orang dewasa yang dipercaya atau dokter ketika merasa ada yang tidak beres, merupakan bagian dari menjaga kesehatan. Kemudian, menghormati tubuh sendiri dan juga tubuh orang lain itu juga merupakan bagian penting dalam memahami perkembangan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.